Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmawati Safitri, NIM 21531018, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mini kesalahan penggunaan EBI dalam makalah yang berjudul Pengertian dan Tujuan Bimbingan Konseling. Latar belakang. Pada tahap penulisan makalah, bagi mahasiswa yang curup masih ditemukan tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, seperti penulisan huruf besar yang tidak tepat, penggunaan tanda baca, dan beberapa kesalahan yang lain. Hal tersebut apabila terus berlanjut dan tidak ada tindak lanjut secara nyata, akan berakibat buruk dalam proses penulisan yang lebih luas. Berdasarkan beberapa kasus yang penulis melihat di beberapa jurusan dan fakultas, hal tersebut dirasa cukup mengganggu. Untuk itu, penulis tertarik melihat beberapa kesalahan yang sering terjadi sehingga akan mendapatkan jalan keluar guna membantu mahasiswa dalam menghasilkan tulisan yang bagus baik secara isi maupun tulisannya. Rumusan masalah. 1. Apakah dalam makalah tersebut terdapat kesalahan EBI? 2. Kesalahan-kesalahan penulisan apa saja yang terdapat dalam makalah tersebut? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui tentang pengertian EBI. 2. Untuk mengetahui kesalahan penulisan EBI dalam makalah pengertian dan tujuan bimbingan konseling. Sejarah perkembangan ejaan. Sejak peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan C.H.A. van Ophuijsen dengan bantuan Engkau Nawawi, gelar Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dan berbagai nama dan bentuk. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Swewandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947, nomor 264-BHGA, bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu diberi julukan Ejaan Republik. Pada tahun 1972 dan diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03-AI 72 pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga. Pada tahun 1972 dan diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03-AI 72 pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikan aturan ejaan yang baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang menyempurnakan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEBI. Pengertian EBI. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Pengertian EBI menurut para ahli. Menurut Arianto, 2019.212. EBI adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus diperhatikan pemakai huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Sampel pada penelitian ini yaitu makalah mahasiswa YIN Curup. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi 2008.220, metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang melahirkan atau menghasilkan data deskriptif dalam bentuk verbal atau tertulis dari objek atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada makalah yang berjudul Pengertian dan Tujuan Bimbingan Konseling oleh mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia tahun ajaran 2018, terdapat beberapa kesalahan penulisan yaitu sebagai berikut. 1. Pada cover makalah terdapat kesalahan penulisan pada kata dosen pengampu, sedangkan menurut KKBI kata pengampu yang benar tidak memakai H. 2. Pada halaman kata pengantar, terdapat kesalahan penulisan dan pemborosan kata seperti pada kalimat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi, cukup kata Allah saja karena sudah menggantikan kata ganti Tuhan dan huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital. Selanjutnya terdapat pada kalimat curup. 18 September 2018, dalam kata tersebut terdapat kesalahan pada kata September. Menurut pedoman EBI, huruf pertama pada nama bulan menggunakan huruf kapital. Jadi, yang benar ialah September. 3. Dalam makalah pada halaman pembahasan terdapat kesalahan tanda baca seperti pada kalimat kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Pada kata yang digarisbawahi, terdapat kesalahan tanda baca yaitu di bagian tanda titik koma. Seharusnya tetap menggunakan koma saja, karena menurut buku pedoman EBI tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Penutup. 1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa makalah tersebut masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan ejaan baik dalam segi kata, kalimat, dan tanda baca. Yang kedua, saran. Mahasiswa harus lebih memperhatikan penulisan dalam karya ilmiah, baik dari segi penggunaan huruf kapital, tanda baca, tanda hubung, dan lain-lain. Mahasiswa sebaiknya mempelajari atau memahami buku pedoman EBI. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.